Pada pemeriksaan fisis, yang pertama pada ke bawah adalah panggul. Nah, panggul pemeriksaan fisis kita selalu mulai dengan inspeksi, kemudian palpasi, kemudian range of motion atau gerakan, lalu pemeriksaan neurovaskular distal. Nanti kita lakukan secara simultan pada pasien ini, ya, anggap ini sebagai tempat teman pasien. Pada panggul yang selalu kita lihat pertama adalah simetris tidak dia. Ya. Jadi biasanya kalau ada misalnya fraktur lama pada panggul atau dislokasi lama pada panggul, yang pertama pasti dia tidak simetris. Kita selalu lihat simetrisnya, postur pasien, ya, kita lihat dari depan, dari samping, dan dari belakang. Kemudian setelah kita pada panggul, kita menuju ke lutut. Nah, ini satu kali periksa, ya, supaya pasien tidak bolak-balik tidur, berdiri, duduk. Jadi harus satu kali kita saja berdiri, kita periksa baik-baik semua. Kalau kita suruh baru kita minta tolong pasien untuk duduk, kemudian berbaring. Oke. Setelah itu kita turun ke bawah, kita cek ke lutut pasien. Lutut pasien kita lihat secara dia pada saat berdiri bagaimana keadaan lututnya, apakah ada pembengkakan, apakah ada luka, apakah ada deformitas, apakah ada benjolan, apakah ada sesuatu yang berbeda. Bisa selalu bandingkan kiri sama yang kanan, warnanya, ya. Nah, untuk contoh kasus pada kasus osteoartritis, jadi pasien dengan OA pada genu, kita bisa minta tolong pasien untuk merapatkan lututnya, rapatkan dia punya kaki. Pada saat kita merapatkan kaki pada pasien dengan OA genu yang sudah grade 4 atau sudah sangat parah, biasanya pasien ini dia rapat begini, dia mengalami yang namanya genu-varus. Genu-varus itu di mana? Di mana lutut mengalami deformitas, bagian distalnya ke arah dalam. Kalau genu-valgus itu dia seperti ini, kayak gini, kaki X, ya, ini namanya genu-valgus, ya. Oke. Setelah kita dari genu, kita menginspeksi terus sampai ke bawah ke daerah kruris. Kita lihat ada enggak deformitas, ceknya deformitas, ada pembengkakan, ada luka apa tidak, ada hematoma apa tidak. Kemudian ke daerah ankle, kita perhatikan apakah ada sesuatu yang contohnya mungkin seperti ankle sprain, ya, itu biasanya bengkak di daerah mata kaki, medial malleolus dan lateral malleolus, ada enggak kelainan. Kemudian kita ke arah metakarpal 1, kita lihat cara berdiri pasien bagaimana, apakah dia menahan sakit atau dia mungkin kelainan, ada dia halus valgus, ada pada gout arthritis di mana dia ada pembengkakan pada metakarpophalangeal 1, ya, seperti itu, ya. Kita perhatikan semua kuku-kuku pasien, kita lihat saat dia yang utama mungkin berdiri, postur berdirinya bagaimana. Pada pemeriksaan tadi sudah berdiri, kita tolong pada pasien untuk duduk. Di mana ini paling bagus untuk melihat lutut dan ankle. Kemudian juga bisa untuk panggul, tapi lebih banyak ke lutut sama ankle, ya. Jadi pada saat pasien duduk kita bisa langsung melihat bagaimana ada tidak masalah pada lututnya dan ankle. Jadi semua tergantung sama keluhan pasien. Nah, pada saat pasien dalam posisi duduk, kita dengan gampang bisa menilai inspeksi langsung kayak tadi, ya, ada deformitas, ada luka, ada bengkak pada lututnya. Kita bisa langsung secara posisi lutut kan fleksi 90 derajat. Kemudian kita bisa juga melihat tidak ankle-nya dalam posisi istirahat seperti ini, apakah ada kelainan apa tidak. Kemudian kita bisa melangkah ke pemeriksaan fisis yang setelah inspeksi dan palpasi. Nah, itu panggul paling bagus kita periksa pada saat berbaring. Nah, kita langsung pasien duduk, kita coba untuk periksa dulu yang lutut. Tapi sesuai dengan keluhan ini cuma kita video secara utuh, tapi nanti kalau misalnya ada begini, kita lakukan periksa sesuai dengan keluhan pasien, ya. Ini misalnya lututnya kita periksa, setelah inspeksi kita cek, kita mengecek palpasi. Palpasi kita sebaiknya mencuci tangan dulu, kemudian memakai sarung tangan. Kita contohnya kita sarung tangan, ya. Kita periksa pasien lututnya, ada enggak
pada daerah-daerah tonjolan pada lutut kanan, lutut kiri, kemudian di daerah patella, kemudian di daerah tuberositas tibia ya. Kemudian di daerah tibia kita terus melangkah ke bawah sampai ke ankle, sampai ke mata kaki, bandingkan selalu kiri sama yang kanan. Kemudian kita raba semua sampai ke jari-jari kaki. Kita selalu mencari yang namanya nyeri tekan dan adanya krepitasi atau tidak. Nah, krepitasi tidak disarankan pada kasus yang akut, tapi pada kasus yang seperti datang di klinik, kita bisa mencari namanya krepitasi. Kemudian saat pasien duduk, kita bisa memeriksa range of motion dari lutut dan dari ankle. Lutut memiliki dua gerakan, ya. Yang pertama adalah posisi fleksi seperti ini. Kemudian yang kedua adalah ekstensi. Nah, pemeriksaan range of motion pada sendi kita dua, ada secara aktif dan secara pasif. Secara aktif kita menyuruh pasien untuk melakukannya contoh seperti ini. Tolong Pak diluruskan kakinya. Ini secara aktif. Bengkokkan kakinya, ini secara aktif juga ya. Secara pasif kita yang melakukan gerakan pada pasien. Contoh misalnya saya ekstensikan lututnya, ekstensi ya, kemudian fleksi. Normalnya lutut itu bisa sampai 0 derajat ekstensinya, sedangkan fleksinya bisa sampai full, sampai 120 sampai 150 derajat full ke belakang. Itu normalnya. Kemudian untuk range of motion pada ankle itu ada 4. Yang pertama adalah dorsofleksi, secara aktif mengangkat begini. Yang plantar fleksi ke bawah. Jadi ulangi lagi, dorsofleksi ke atas, plantar fleksi ke bawah. Yang ketiga adalah inversi, putar ke dalam. Ini namanya inversi, kemudian eversi. Ini yang putar ke bawah. Ini semua harus bisa dilakukan pasien. Setelah itu kita pasifkan lagi. Jadi kita lakukan dorsofleksi, plantar fleksi, inversi, ya. Kemudian eversi, ya. Itu pada ankle. Pada jari-jari kaki cukup 2, itu adalah fleksi, ekstensi, dan fleksi, ya. Itu untuk kaki. Nah, yang ketiga setelah pasien berduduk, pasien dalam keadaan berbaring. Pada keadaan berbaring, sebenarnya kita bisa meriksa semua kayak seperti tadi. Pasien lebih nyaman, kita bisa meriksa panggul, lutut, dan ankle lagi bersamaan, bisa. Bisa posisi ini bisa dilakukan saat pasien namanya supine ini ya. Kemudian bisa dalam keadaan pasien lateral decubitus, bisa dalam keadaan pasien prone. Ini kita akan lakukan semua ya. Nah, pada saat pasien berbaring, yang kita memeriksa khusus tungkai bawah adalah bagaimana kita melakukan pemeriksaan fisis pada panggulnya. Pada panggul pasien kita bisa selalu memakai dulu, sebelum kita menyentuh pasien, kita melakukan dulu cuci tangan dan memakai hand scoot. Ya, itu selalu utama, melindungi diri sendiri dulu. Pada panggul, ada inspeksi pada panggul yang kita pertama lihat adalah ada enggak flexion contracture. Karena biasanya kalau pasien dengan flexion contracture pada panggul, biasanya dia agak tekuk sedikit, dia punya lutut seperti ini ya. Ini posisi flexion contracture. Ini bisa terjadi pada pasien-pasien yang mengalami OA pada hipnya atau mengalami sesuatu pada panggulnya seperti ini. Ini namanya flexion contracture. Kemudian yang pada inspeksi berikutnya yang kita nilai adalah kalau jika terjadi dislokasi panggul yang lama, biasanya pasien posisi begini kaki. Ini dislokasi panggul, di mana pasien mengalami dislokasi panggul yang akut, dia rotasi internal ke dalam, kemudian lututnya fleksi, panggulnya fleksi dan mengalami rotasi internal. Begitu pada dislokasi panggul yang akut. Pada yang sudah kronik biasanya sudah agak sedikit lebih normal, tapi biasanya terjadi shortening. Itu dinilai pada panggul. Jadi panggul dinilai adalah adanya rotasi, adanya fleksi pada panggulnya, dan apakah ada shortening. Itu pada panggul yang kita nilai secara inspeksi ya. Pada palpasi pada panggul dan femur ya, kita bisa menilai selalu dari sias sampai ke bawah. Kita periksa adanya nyeri tekan apa tidak di daerah fasia latanya, apakah ada di daerah inguinalnya, ada cedera apa tidak. Karena biasanya kalau di fraktur pada daerah panggul, cederanya bisa di daerah inguinal. Kita tekan, itu nyeri tekan di situ ya. Sampai ke dekat lutut kita raba di daerah condyle dari femur. Itu untuk menilai secara palpasinya, cari nyeri tekan ya. Kemudian
range of motion dari panggul ada 6. Yang pertama adalah fleksi. Ini fleksi panggul, kita lakukan secara pasif langsung aja ya. Fleksi panggul itu full, kita bisa tekuk lututnya untuk mendapatkan range of motion dari panggul yang maksimal. Ini bisa sampai 90 sampai 100, lebih 160 derajat. Kemudian pada panggul berikutnya adalah ekstensi. Ekstensi panggul sebaiknya lebih bagus dilakukan pada pasien posisi prone. Tapi nanti setelah kita akan selesaikan dulu semua supaya pasien tidak bolak-balik. Nah, berikutnya kita ke arah range of motion berikutnya untuk panggul adalah abduksi. Abduksi sebaiknya kita memegang sias pasien, pelvis pasien. Dan kita pegang ankle-nya dan kita abduksi seperti ini. Ini namanya abduksi. Biasanya sampai 0 sampai 40 derajat, 60 derajat. Kemudian namanya adduksi. Selalu menstabilkan panggulnya ya, supaya dia tidak terangkat. Nah, ini untuk abduksi panggul. Abduksi ya. Dan yang kelima adalah pada panggul rotasi internal dan eksternal. Pada rotasi internal kita putar ke dalam, ini rotasi internal. Selalu kita raba juga stabilkan pelvisnya, kemudian rotasi eksternal ya. Oke, itu pada panggul. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan pada panggul tadi, sebenarnya kita harus memeriksa namanya NPD nanti belakangan pada NPD. Setelah kita lakukan semua, kita akan periksa namanya neurovaskular distal. Nanti kita jelaskan, saya jelaskan. Setelah kita ke panggul, kita ke lutut. Tadi pada waktu pasien posisi berdiri dan posisi duduk kita sudah lihat sendiri bahwa apakah ada deformitas, apakah ada pembengkakan, apakah ada luka, apakah ada warna yang berbeda antara lutut kiri dan lutut kanan. Kemudian palpasi kita seperti tadi kita raba daerah patelanya ya. Jadi kita temukan di sini adalah yang sering pembengkakan pada lutut. Lutut pada bengkak pada lutut, misalnya terjadi hematrosis pada lutut. Itu caranya supaya kita mengetahui dia ada cairan apa di dalam. Kita namanya pemeriksaan ballottement test. Ballottement test kita raba dari proksimal ke arah lutut seperti ini, seperti memeras ke bawah ya. Dan kita fiksasi di bawah. Kemudian kita satu telunjuk atau jari ini, jari tengah, kita tekan patelanya ke bawah. Jika patelanya seperti mantul ke bawah dan mantul ke atas, berarti ada cairan di dalam. Itu untuk namanya ballottement test. Kemudian pada lutut banyak sekali komponen ya. Di lutut itu ada ligamen ACL, anterior cruciate ligamen, ada posterior cruciate ligamen, ada medial cruciate ligamen, ada lateral collateral ligamen, medial collateral ligamen, dan meniskus. Semua memiliki pemeriksaan fisik sendiri, spesial test. Nanti terakhir saya jelaskan. Kemudian pada lutut itu range of motionnya ada 2. Seperti tadi yang saya jelaskan, yang pertama adalah fleksi, yang kedua adalah ekstensi. Oke. Kemudian setelah itu kita memeriksa ke bawah ke daerah kruris, kita raba tulang tibia dan dari kolum fibula, kita raba terus ke bawah ada kelainan apa tidak. Kemudian kita ke daerah ankle. Ankle kita seperti tadi, saat pasien berdiri dan pasien duduk kita periksa langsung, kita periksa lagi pada saat kita pastikan lagi pada pasien berbaring. Kita cek ada pembengkakan apa tidak dan ada tidak deformitas. Kemudian kita raba di daerah lateral malleolus, kemudian medial malleolus, sampai ke bawah kita raba ke daerah metatarsal 1, metatarsal 2 sampai 5, kemudian ke jari-jari pasien. Nah, biasa kita temukan kalau bengkak adalah biasanya ankle sprain. Kemudian tadi saya bilang ada gouty arthritis atau halus valgus pada kaki pasien. Ya. Pada ankle pemeriksaan ROM-nya adalah yang pertama dorsofleksi, kemudian plantar fleksi, ada inversi dan ada reversi. Kemudian pada jari-jari kaki bisa fleksi dan ekstensi. Begitu ya. Nah, setelah ini kita akan melakukan spesial test yang biasa kita lakukan pada ekstremitas bawah. Ya, pada panggul ada spesial test yang namanya Thomas test ya. Itu mengetahui adanya flexion kontraktur pada panggul apa tidak. Nah, caranya yang pertama adalah kita stabilkan panggulnya atau bisa kita masukkan di daerah lumbal tangan kita untuk menjaga lordosis dari lumbal. Misalnya kita mau cek ada flexion kontraktur dari panggul kiri,
Nah, yang kanan kita fleksikan full ke atas seperti ini. Biasanya kalau dia positif, jika seperti ini. Nah, kalau dia normal, dia begini. Jadi kalau kita angkat dia begini, berarti ada flexion kontraktur dari panggul kirinya. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk mengetahui beda panjang kaki, ada namanya leg length discrepancy ya. Leg length discrepancy itu kita bisa nilai untuk bedakan panjang kaki kiri dan panjang tungkai bawah kiri dan tungkai bawah kanan. Jadi kita pakai meteran. Jadi meterannya ini ada ya. Jadi kita anggap aja saya pegang meteran ya. Dia ada namanya leg length discrepancy. Untuk mendapatkan leg length discrepancy atau LLD, kita ambil ukur dari umbilikus ke medial malleolus dan sias ke medial malleolus. Bandingkan kiri sama kanan. Kalau dari umbilikus ke medial malleolus namanya adalah apparent leg length. Sedangkan dari sias ke medial malleolus itu namanya true leg length. Nanti kita akan jumlahkan atau kurangkan, bandingkan kiri sama kanan. Jika misalnya hasilnya 1 cm bedanya, 2 cm itu masih dianggap normal. Tapi jika sudah dianggap lebih 3 cm beda panjang kaki, itu sudah menjadi namanya limping gait. Limping gait atau pasien dalam keadaan pincang kalau berjalan karena terjadi pemendekan shortening dari kaki kiri dan kaki kanan. Itu LLD ya, pakai meteran. Oke. Kemudian ke daerah lutut cukup banyak pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Nah, yang paling sering kita perlu data di abdomen test sudah. Nah, untuk pemeriksaan fisik spesial test untuk lutut adalah ACL. Pada pemeriksaan ACL ya, pada pasien yang misalnya tidak terlalu gemuk, kita bisa lakukan namanya Lachman test. Dalam Lachman test kita fiksasi secara statis pada paha pasien. Kemudian tangan kanan kita megang di daerah tuberkel. Kita lakukan ini statis yang goyang ya. Jadi kita arahkan pasien ke anterior. Jika ACL-nya putus, berarti dia mengalami ruptur ACL. Jadi ini akan terdorong ke depan kepada ACL ya. ACL bisa diperiksa lagi dengan cara seperti ini. Saya pakai kaki kanannya ya. Namanya adalah anterior drawer test. Jadi pasien dalam posisi fleksi sekitar 90 derajat. Kita duduk di atas kaki pasien, kemudian kita pakai dua tangan ya. Ini tangan kita megang di daerah tibia proksimal. Yang kita lakukan dorong seperti ini ya. Ini dorong. Jika pasien seperti ini nanti modelnya, dia ke depan begini, berarti ACL-nya ruptur. Sedangkan ada yang namanya posterior drawer test, tadi kan anterior drawer test. Kalau posterior drawer test kita lakukan mendorong pasien ini ke belakang. Kalau dia close ke belakang, berarti dia mengalami ruptur PCL, posterior cruciate ligament. Oke. Kemudian pada lutut ada yang namanya medial collateral ligament dan lateral collateral ligament. Nah, ini bisa kita periksa dengan cara posisi bisa dengan 0 derajat atau 15 derajat. Tapi untuk fiksasi satu kita lakukan 15 derajat. Kita pegang seperti ini, kemudian tangan kiri kita lakukan tes namanya tes valgus dan tes varus. Tes valgus untuk menilai medial collateral ligament intak apa tidak. Jika misalnya ini kita lakukan seperti ini, valgusnya seperti ini, dia jaraknya terlalu jauh, berarti kemungkinan besar ruptur. Kemudian kita lakukan pemeriksaan varus test untuk menilai collateral ligament atau LCL ya. Sama tadi. Yang kelima, pemeriksaan meniskus. Meniskus kita bisa periksa, meniskus itu ada dua. Dia meniskus itu dia ada bagian medial dan bagian lateral. Jadi pemeriksaan pertama kita lakukan adalah yang namanya tes McMurray. McMurray test itu dua tipe juga, dua cara juga, yang untuk bedakan medial sama lateral. Jadi yang pertama pasien fleksi lutut sampai 90 derajat. Kemudian untuk memeriksa yang bagian lateral meniskus kita lakukan rotasi dulu, rotasi ke eksternal, kemudian kita valguskan ya sampai ekstensikan ke bawah. Jika pasien mengalami nyeri, berarti kemungkinan besar lateral meniskusnya robek ya. Kemudian kita istirahatkan dulu pasien, kita fleksikan lagi,
kita rotasi internal, kemudian kita varuskan, dan kita ekstensikan. Nah, itu untuk seperti ini ya. Sorry, kita ulangi lagi. Harus full fleksi dulu. Yang kita rotasi internal, kemudian kita varuskan. Itu untuk medial meniskus. Sambil meraba celah sendi. Saya ulangi lagi untuk yang lateral, kita full fleksi, kemudian kita rotasi eksternal, kemudian kita valguskan seperti ini ya. Untuk McMurray test pada meniskus. Oke. Pada ankle sprain, kita namanya drawer test. Drawer test itu menilai adakah ruptur ligamen apa tidak pada ankle-nya. Jadi kita pegang dulu, fiksasi dulu ininya, pegang kaki, baru kita pegang seperti ini pada ankle-nya, kakinya, kita arahkan ke depan dan kita arahkan ke bawah. Jika dia mengalami sedikit ada gerakan di situ, berarti itu mungkin ada ankle sprain yang grade 3, artinya ligamennya ruptur pada ankle-nya. Ya, berikutnya setelah inspeksi, palpasi, range of motion adalah NVD atau neurovascular install. Neurovascular install bisa kita lakukan pada saat melakukan palpasi, ya, supaya satu kali jalan. Tapi ya saya biasanya sih lakukannya terakhir supaya semua sudah terlakukan, begitu periksa NVD-nya. NVD merupakan pemeriksaan nervus vaskuler dan yang distal. Untuk semua tungkai bawah kita langsung ke arah bawah, ya. Jadi untuk nervus yang dicek adalah nervus peroneus, nervus common peroneal nerve. Jadi itu dengan cara ada dua ya, motor dan sensoriknya. Motoriknya kita suruh pasien untuk ekstensikan ibu jarinya. Bisa ekstensi ibu jari, ekstensi ibu jarinya ya. Kalau dia bisa ekstensi ibu jarinya, berarti dia intak, dia punya nervus peroneus. Sedangkan untuk sensorisnya kita meraba di daerah dorsum dari kaki. Jadi dia pemeriksaan sensoris ada 5. Apakah dilakukan dengan rangsangan nyeri, sentuhan, suhu panas atau dingin, kemudian getar, dan terakhir proprioseptik. Kita bisa lakukan dengan sentuhan saja atau dengan nyeri, seperti kita melakukan pakai tangan atau pakai kapas atau pakai jarum yang halus untuk merangsang nyerinya ya. Kemudian arteri apa diperiksa? 2 arteri dorsalis pedis dan arteri tibialis posterior. Arteri tibialis posterior diraba di tepat inferior dari medial malleolus, seperti ini ya. Dan sangkat ya. Ini medial malleolus kita raba seperti ini. Nah, ini bisa kita raba pakai 3 jari atau 2 jari. Ini kita raba ya. Kemudian untuk dorsalis pedis kita raba tepat di lateral dari extensor hallucis longus ya. Seperti ini. Ini ya. Hallucis longus kan ini ya. Kita raba di sini. Nah, raba dorsalis pedis. Itu diraba.